hukum, artinya harus whether legally, kecuali ada alasan pembenar. Nah, alasan pembenar ini dia menghapuskan elemen melawan hukumnya atau res gronden sebagai salah satu alasan penghapus pidana. Kita mengetahui alasan penghapus pidana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stud witting gronden, itu adalah menghapus dapat dicela atau kesalahan si pelaku. Dan yang kedua adalah alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukumnya sehingga menjadi alasan pembenar dari setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana. Nah, tadi penasihat hukum bertanya apa kaitannya dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat ini. Nanti mungkin di akhir saya akan coba jelaskan juga, tapi nanti ya sistematis saya akan sampaikan pelan-pelan supaya hadirin juga bisa mengerti apa esensi advokat sebagai the officio nobile ya, atau primus inter pares. Nah, selama ini di bab 3 KUHP lama kita yang bersumber dari buku pidana Belanda atau Pasal Preponderans ini itu mengenal alasan penghapus pidana di bab 3 mulai dari pasal 44 sampai 51. 44 itu kurang sehat jiwanya, kemudian 48 itu karena ada daya paksa atau ada darurat, 49 itu karena pembelaan diri, 50 melaksanakan perintah undang-undang, dan 51 karena melaksanakan perintah jabatan atau appropriate. Dalam putusan KUHP baru, semua dikatakan dilakukan dalam keadaan terpaksa. Ya, jadi membela diri karena terpaksa. Melaksanakan perintah undang-undang juga sebenarnya kita terpaksa sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ada kata terpaksa di sana. Nah, apa kaitannya dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat? Selain alasan penghapus pidana di buku 1 KUHP, rupanya ada juga alasan penghapus pidana yang tersebar di luar buku 1. Di buku 2 salah satu contohnya untuk pencemaran nama baik. Tadi saya lihat di ruang utama Profesor Kumasen Aji, ruang sidang utama yang besar, ada ditempel pasal 317. Supaya di sini ada juga gitu ya. Gitu ya. Pasal 317 ini dia bersumber dari pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik di bab 26. Di ayat ketiganya dikatakan bukan pencemaran nama baik jika dilakukan karena terpaksa membela diri atau untuk kepentingan umum. Dalam bahasa Belanda istilahnya nutzable verdediging. Ya. Nah, kemudian selain di buku 2 KUHP tersebut, rupanya pembentuk undang-undang karena hukum pidana itu bisa diatur di peraturan setiap undang-undang dan perda, sedangkan hukum acara hanya bisa diatur di peraturan setiap undang-undang, maka undang-undang advokat memungkinkan untuk mengatur alasan penghapus pidana, yaitu ada di pasal 16 Undang-Undang Advokat, ya, yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata pada saat menjalankan profesinya dengan itikat yang baik. Ya. Jadi itu merupakan alasan pembenar juga ketika advokat menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan hukum kliennya dan bertindak untuk dan atas nama kliennya. Baik, terima kasih saudara ahli. Jadi alasan pembenar itu menghapus elemen melawan hukum. Ya, benar. Baik. Kita langsung masuk saja pada satu contoh perkara yang cukup klasik ya, yaitu perkara terkait dengan pengacara senior Yap Kian Hin. Putusan Mahkamah Agung nomor 109K/KR/1970. Di situ ada dua kaidah hukum yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung. Ya, dalam kasus advokat tersebut yang dituduh menghina pimpinan lembaga penegak hukum sehingga Pak Yap didakwa di pengadilan. Dalam putusan tersebut yang diketuai oleh Profesor Subekti ada dua kaidah hukum. Pertama, pasal 254 ayat 1 HIR. Hak tertuduh untuk melakukan pembelaan dan persidangan di pengadilan dianggap dilimpahkan kepada pembelanya dengan pelimpahan mana pembelanya berkewajiban untuk membela kepentingan yang dibelanya dengan baik. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, pasal 310 ayat 3 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, seperti yang tadi ahli jelaskan, dianggap dilakukannya karena terpaksa. Asalkan perbuatan-perbuatan pembelaan tersebut dilakukannya dengan baik dan dengan cara yang tidak berkelebihan. Mohon saudara ahli jelaskan tentang apa makna dari kedua kaidah hukum tersebut
dalam perspektif hukum pidana. Silakan. Terima kasih penasihat hukum. Jadi berbicara tentang kaidah hukum atau ratio decidendi dari yang lahir dari pertimbangan hukum dari para senior kita, karena kebetulan yang memutus ini adalah, seingat saya adalah almarhum Profesor Sugeng Mahkamah Agung saat itu ya. Nah, jadi pada waktu itu belum ada undang-undang advokat. Istilahnya juga waktu itu masih pengacara, bahkan pokro bambu ya, yang membela kepentingan beliau, yang pada waktu itu bersumber dari HIA. Dari dua kaidah hukum ini, Mahkamah Agung sedang mencoba untuk mengkaitkan bahwa tindakan profesi apapun, terlebih lagi advokat, yang dilakukan menurut batas-batas yang proporsional untuk kepentingan yang memang dirasakan ada manfaatnya untuk orang lain atau kepentingan umum, itu dilakukan dengan terpaksa atau nuzadlek penerdani. Nah, ada yang menarik dari pertimbangan hukum ini. Mohon izin majelis, nanti saya membacakan sedikit saja karena waktu pasti majelis sibuk dalam perkara yang lain juga. Tapi ada satu pertimbangan yang menurut skema saya tidak boleh dilewatkan dalam perkara ini. Nah, Mahkamah Agung mengatakan bahwa dengan adanya pelimpahan tersebut ya, maksudnya pelimpahan dengan adanya kuasa dari pemberi kuasa atau klien kepada advokat ya, maka seorang pembela berhak bahkan berkewajiban menunaikan tugas itu ya, dan membela dengan segala daya upaya, terutama dengan kata-kata membelanya di dalam forum pengadilan. Maka tadi sudah disinggung oleh penasihat hukum, ada putusan MK nomor 106 tahun 2013 yang memperluas bukan hanya di pengadilan tetapi juga di luar pengadilan gitu ya, yang merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut yang bahkan mungkin dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Setidaknya sepatasnya harus dipandang benar dan sepanjang tidak dikemukakan secara berlebihan. Ya, kenapa berlebihan? Karena maksud dari bab 26 KUHP lama tentang penghinaan, di situ ada 6 perbuatan majelis. Yang pertama adalah menista atau smart. Yang kedua adalah menista dengan tulisan, smart script. Ketiga itu adalah fitnah atau laster. Keempat adalah penghinaan ringan di pasal 315, evidence. Kemudian ada membuat pengaduan palsu, lastelik akhlak, dan yang ke-38 itu persangkaan palsu, lastelik akhlak. Itu maksud semua dari perbuatan yang diatur di bab 26 tadi. Kenapa disebut sebagai delik aduan? Kenapa hanya korbannya saja yang bisa mengadu? Karena maksud pembentuk undang-undang melindungi perbuatan ini supaya nggak dilakukan atau pencemaran nama baik orang adalah supaya penghinaan tersebut tidak diketahui oleh umum, tidak tersiar, tidak terpublikasi, dan tidak diketahui oleh orang banyak. Seperti itu demikian. Jadi konteksnya seperti itu. Mahkamah Agung memberi penegasan sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang proporsional, tidak berkelebihan, maka itu ya putusannya makanya menjadi lepas. Onslaught ala revokasi. Jadi sepanjang itu dilakukan wajar, proper, tidak berkelebihan, maka lepas dalam kasus itu. Ya, dalam contoh payah, ya kasusnya lepas. Baik, terima kasih. Saudara ahli, bagaimana pandangan saudara ahli ya tentang kasus misalnya terkait dengan seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dan kemudian dijadikan sebagai terdakwa, dan dalam proses banyak sekali advokat dan juga para pihak yang lain mengajukan amicus curiae ya dari kelompok advokat dan juga masyarakat untuk memberikan masukan terhadap majelis. Bagaimana saudara ahli melihat hal ini? Ya, mohon izin majelis, dalam pelayanan hukum saya sebelumnya di hari yang sama tadi saya sudah menjelaskan bahwa dengan adanya para sahabat pengadilan yang mungkin hadir bersama-sama dengan kita hari ini, ya ada saksi dan kawan-kawan juga, amicus curiae atau friend of court atau sahabat pengadilan ini hadir untuk memberikan perspektif yang mungkin tidak dapat serta-merta dimengerti oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Apalagi polisi sebagai pintu gerbang atau gatekeeper dari integrated criminal justice system. Kehadiran mereka ini untuk memberikan pandangan kepada para hakim, tentu tidak bermaksud untuk menggurui, mempengaruhi, apalagi mendesak hakim, karena semuanya adalah murni otoritatif hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Tapi paling tidak kehadiran spasi ini untuk menentukan bahwa pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Sangat mencerahkan dan menjelaskan buat kami semua. Tadi Saudara Ahli juga sudah menyebutkan tentang putusan MK yang tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang maupun di luar sidang. Mohon ahli jelaskan makna dari putusan MK tersebut dalam perspektif hukum pidana. Karena saudara ahli juga adalah penulis buku hukum pembuktian. Silakan. Dalam konteks pembuktian, putusan MK ini adalah tafsir resmi, ya. Tafsir resmi. Tafsir resmi, otentik, setingkat memori fantulitik. Memori fantulitik adalah dasar bagaimana suatu perkara, satu peraturan maksud saya, itu bisa dibuat dan dibentuk. Ya, istilahnya rasio legisnya, spirit of law-nya apa sih? Oleh karena itu saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan izin nanti ini akan saya titipkan untuk difotokopi. Saya dapatnya dari Senin majelis saya ini punya hakim biasanya. Saya dapat dari Senin barang bekas ini ternyata masih berharga untuk membela kepentingan advokat dan seluruh advokat yang ada, karena kalau tidak kasusnya akan jadi presiden untuk perkara-perkara berikutnya. Nah sekali lagi tadi saya katakan bahwa putusan MK tersebut menjadi tafsir resmi setara memori fantuliting, setara ketentuan undang-undang untuk memastikan bahwa advokat yang beretikat baik itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya. Apa maksud dalam menjalankan tugas profesinya? Gini, kalau advokat mencuri, membunuh, memperkosa, silakan hukum. Menganiaya, hukum advokat. Advokat arogan, menyebarkan berita bohong, silakan yang melakukan kerusuhan misalnya, silakan hukum. Tapi advokat yang sedang membela kepentingan kliennya itu memang rentan sekali untuk menghina, mencemarkan nama baik. Nah pada saat perkara kayak ini bergulir, pada waktu itu nggak main-main. Yang dituduh itu adalah Kapolda dan Kajatinya. Katanya Kapolda dan Kajati itu menerima perlakuan istimewa dari seorang gadis yang terbilang cantik dan aduhai pada waktu itu. Karena nggak terima, maka mereka ini petinggi-petinggi membuat pengaduan. Seolah menganggap pembelaan Pak Yakyan ini almarhum legenda hak asasi manusia itu terlalu berlebihan dan mencemarkan nama baik pejabat. Gitu ya. Nah, dengan kata lain, advokat yang sedang menjalankan tugas profesi ini, misalkan advokat mengajukan bukti yang diterima dari kliennya, bukti itu diduga dia nggak tahu buktinya palsu dan diajukan. Itu kan ada pasal 263 kan menggunakan surat palsu. Tapi perlu dilihat dulu, advokat ini benar-benar punya etikat baik kan? Dia benar-benar tahu kan? Dia kerjasama kan dengan klien untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan tadi. Nah artinya sangat mungkin hal-hal seperti ini harus dipandang menurut undang-undang advokat dan kode etik itu sendiri. Bukan kata organisasi advokat, karena dalam kesempatan ini organisasi advokat kita sedang terpecah belah, majelis. Sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Mungkin kasus ini bisa jadi presiden menyatakan kembali advokat. Iya. Baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya masih terkait dengan pembuktian. Tolong saudara ahli jelaskan bagaimana sih kita itu bisa memaknai frasa itikat baik yang ada di pasal 16 Undang-Undang Advokat menurut ketentuan hukum pembuktian secara umum. Selama ini ketika kita bicara tentang itikat baik, ada banyak diskursus tentang itu. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya minta pandangan ahli tentang makna dari frasa itikat baik yang dikandung dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat. Silakan. Iya, kalau kita lihat dari pasal 16 advokat sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP, ada penjelasannya, cuma penjelasannya memang tidak terlalu jelas, dikatakan aja sepanjang berdasarkan peraturan dan keadilan, hanya itu aja. Ya. Jadi memang mendefinisikan itikat baik itu tidak mudah, oleh karena itu kita harus berpikir secara interdisipliner. Kita lihat, bukan saya masuk ke dalam ranah perdata, tapi memang penjelasannya ada di KUH Perdata itu. Di 1965, buku 4 kita pernah mengatur perdata. Apa dikatakan? Itikat baik itu harus selalu dianggap ada. Dan barang siapa yang mengungkapkan tuntutan atas dasar itikat buruk, sebaliknya wajib membuktikannya. Jadi pembuktiannya ada pada pihak yang menuntut menyatakan bahwa itu ada itikat buruk. Iya, betul.
Dan tadi ketika saya mendengar mohon izin penuntut umum tanpa mengurangi rasa hormat, ketika jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang relevan berkaitan dengan ini, maka sekali lagi saya tidak mau menyalahkan atau menilai, tapi saya hanya mau menegaskan sekali lagi, menurut KUHP 166 KUHP, beban pembuktian itu ada di jaksa penuntut umum. Sesuai postulat aktori publik onus probandi. Siapa mendakwa wajib membuktikan itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Kalau tadi saudara ahli menyatakan pembuktian secara umum, sekarang mohon saudara ahli jelaskan bagaimana memaknai frasa itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai pasal 16 Undang-Undang. Iya. Saya pikir karena pasal 16 Undang-Undang Advokat itu juga lahir dari putusan Yat Yakin yang dikutip oleh beberapa ahli pidana. Misalnya Andi Hamzah, bahkan Jan Remeling khusus untuk menulis juga itu sebagai bagian dari beruprek. Beruprek tadi saya sudah sampaikan dalam persidangan sebelumnya, hukum profesi, hukum disipliner. Dokter yang sedang membedah pasiennya sesungguhnya sedang menganiaya pasiennya, tapi dia melaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah medis. Ya kan? Petinju yang meninju lawannya di ring sedang menganiaya lawannya, tapi ada lex sportiva di dalamnya. Orang tua yang menempel anaknya yang kurang ajar. Ini pelajaran bagi generasi kita, kami terlalu baik perempanan supaya anak segera diselamatkan. Itu nggak bisa dibilang penganiayaan, ya. Gitu. Yang terakhir juga termasuk advokat. Itulah disebut dengan beruprek. Itu tidak tertulis di buku 1, tapi prinsip-prinsip hukum universal asas hukum pidana internasional untuk mengakui perlindungan terhadap profesi. Terima kasih saudara ahli. Tadi saudara juga sudah menyampaikan tentang kurang lebih pandangan ketika seseorang yang signifikan tetapi tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Nah, terkait dengan dugaan tindak pidana 317 dan 220 KUHP, bila mana korban yang dibilang sebagai saksi korban itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan supaya dilakukan cross examination dan juga pembuktian secara langsung diperiksa bersama-sama. Apa pandangan ahli kalau orang yang sesungguhnya mengaku sebagai korban itu tidak bisa hadir menyatakan dia menderita, dia rugi, dan kemudian di cross examinasi? Gimana menurut saudara? Iya, mohon izin majelis. Ketentuan pasal 160 KUHP menegaskan yang pertama diperiksa adalah saksi korban. Jadi memang ini adalah bentuk apresiasi bentuk undang-undang kepada korban untuk didengar dulu keterangannya. Kecuali untuk beberapa perkara tertentu yang misalkan anak, kekerasan seksual dan sebagainya. Tapi secara umum Tuhan menentukan demikian, yang diperiksa adalah saksi korban. Kenapa ini penting? Karena ketika orang membuat laporan polisi di kepolisian di STBL atau STTL itu suatu tanda terima laporan, ya, itu juga ditanya kerugiannya apa? Ya. Padahal kita tahu Ya. ada victimless crime, ada kejahatan tanpa korban, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya itu membuktikan bahwa bagaimana sih hukum pidana itu berperan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban. Itu disebut dengan keadaan restoratif yang seringkali disalahpahami saat ini. Karena restoratif itu bukan mediasi aja, tetapi bagaimana korban itu bisa dipulihkan. Nah sekarang kalau korban yang datang, bagaimana dia bisa menceritakan perasaannya? Kenapa ini penting? Kalau rekan-rekan sekalian bisa lihat ya, pasal 307 ada di sini. Itu kan unsurnya adalah sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. Bagaimana mungkin korbannya tidak datang untuk menunjukkan perasaannya? Makanya penghinaan tersebut baru daging, karena sifatnya subjektif. Bahkan penghinaan ini hanya ada 3 delik yang pengaturnya tidak pernah sama di seluruh dunia. Yang pertama adalah kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap politik, dan ketiga kejahatan terhadap martabat atau dignity. Pengaturannya beda-beda di seluruh dunia. Nah, kenapa korban harus hadir? Untuk menunjukkan bahwa perasaannya itu terhina, perasaannya itu tercemar karena perbuatan si terdakwa ini. Jadi ada signifikansi bagi seorang korban untuk hadir supaya digali bersama-sama terutama oleh majelis hakim. Apa betul dia ini mengalami penderitaan sehingga dia mengajukan laporan pidana? Begitu kira-kira. Ya, makanya tadi saya keluar karena saya tutup. Saya tidak mau mendengar sekalipun itu hanya BAP yang dibacakan. Saya tidak mau mendengar sama sekali. Saya keluar. Terima kasih, banyak sekali ilmu yang kami pelajari hari ini. Karena itu saudara ahli, tolong jelaskan hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kami mau belajar hukum pidana lagi. Ya, mohon izin majelis, terima kasih penasihat hukum. Oleh karena bab 2 KUHP baru kita sudah memisahkan, ada kata dan sana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana atau didakwa melakukan tindak pidana belum tentu
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena ada kesalahan di dalam. Kesalahan menurut FOS, salah satu pakar pidana Belanda terkenal ada 3 elemennya. Yang pertama adalah dia dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berarti dia turkening fakta. Dia sehat jiwanya, dia mampu menentukan dengan perbuatan. Itu pertama. Yang kedua, ada hubungan psikis antara perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang terjadi. Hubungan psikis. Hubungan psikis. Karena hukum pidana harus kejiwaan. Iya. Kalau belum Niat baik dan niat jahat, dan selain itu hubungan kejiwaan. Makanya dikatakan guilty mind. Yang ketiga adalah tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut. Jadi kalau ada alasan pembenar, alasan maaf, ada alasan pembenaran, orang yang melakukan tindak pidana sekalipun ya terbukti ya, belum tentu dapat ditangkap kalau dapat pidana. Balik kepada penjelasan awal ahli tadi bahwa alasan pembenar itu menghapus elemen lawan hukum. Sangat jelas saudara ahli. Dalam hal seseorang ya didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal 317 KUHP tentang kejahatan membuat pengaduan atau pemberitahuan palsu untuk mencemarkan nama baik seseorang, atau pasal 220 KUHP tentang kejahatan membuat laporan atau pemberitahuan palsu. Kemungkinan apa yang sebenarnya ada di benak jaksa penuntut umum yang membuat model dakwaan alternatif yang seperti itu? Mohon saudara menjelaskan. Mohon izin majelis, dapat mengurangi rasa hormat saya kepada penuntut umum selaku penuntut juridis. Berarti patut diduga ada keraguan-raguan. Oke. Kenapa begitu? Ya, jaksa penuntut umum sedang doubt, sedang ragu, Iya. pasal mana sebenarnya yang cocok digunakan. Karena dalam hukum pidana kita tahu, hukum pidana itu adalah harus beyond reasonable doubt, tanpa keraguan-raguan sama sekali. Nah, kenapa demikian saya mau kasih contoh sedikit, apa yang masuk pasal 220 dan apa yang masuk pasal 37. 220 itu misalnya contohnya seperti ini, mohon maaf ya ibu-ibu yang di belakang, saya pakai istilah istri ya. Ibu-ibu duit belanjanya sudah habis. Akhirnya karena takut ketahuan suaminya, motornya digadaiin. Lalu ibu ini panik, motornya sudah ada di lintah darat atau apa, penerima gadai yang resmi. Dia buat laporan polisi bahwa motornya dicuri atau dibegal. Itulah 220 KUHP. Ada di bab 8 KUHP, tujuannya apa? Untuk melindungi ketertiban umum supaya penguasa umum atau penegak hukum tidak direpotkan dengan laporan yang palsu. Oke, jadi dia gadai tapi dia lapor seolah-olah dia Betul. mengarang sebuah cerita Dicuri. palsu bahwa itu dicuri Iya. atau dia dibegal gitu. Itu masuk dalam 220 itu. Iya. Kalau 317 pengaduan palsu untuk menyerang nama baik orang lain atau laporan kepada hakim, itu orang membuat laporan palsu, tujuannya itu sedang sini ada kebetulan pasalnya, bukan kebetulan ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, ya kan? Sengaja berarti Willen and Wetten mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa, tertulis atau tidak tertulis tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena pengaduan fitnah. Kita nggak boleh lupa. Dalam konteks jangankan konteks penyelidikan aja itu tertutup, warning, nggak boleh diketahui oleh umum. Jadi kalau ada orang buat laporan polisi, saya baik bapak-bapak berkritis teman-teman polisi, tidak boleh sembarangan konferensi pers. Suatu hari bisa jadi kita yang ada di sana, gitu kan? Maksudnya di-expose gitu kan? Makanya jangan salah kenapa? Karena ada asas presumption of innocence. Kecuali itu kejahatan yang sangat serius, yang mengganggu keterpaksaan itu pengecualian. Nah artinya apa? Maksud dari seseorang yang membuat pengaduan palsu ini, dia adalah untuk menyiarkan, mempublikasikan. Jadi kalau ada orang membuat laporan polisi yang konteks penyidikan itu adalah offboarding, saya teman-teman perhatikan kalau pada saat dipanggil di penyelidikan, itu bukan berita acara pemeriksaan namanya, berita acara klarifikasi. Kenapa? Karena penegak hukum juga berupaya untuk menghormati asas praduga tidak bersalah. Jadinya. Baik, terima kasih. Semangat sekali saudara ahli, kita juga jadi belajar banyak ini ya. Apabila suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang ya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Sangat mungkin. Baik di dalam KUHP 21, di buku 2, 310 ayat 3 tadi, atau tadi contohnya pasal 16 Undang-Undang Advokat yang saya jelaskan.
Baik. Selanjutnya mohon saudara memberikan pencerahan, ini inti dari persidangan yang kita lakukan ya. Apabila ada seorang advokat bertindak untuk dan atas nama klien, ada surat kuasanya ya, membuat laporan polisi karena ada putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan ya, bisa dieksekusi di wilayah Indonesia melalui sebuah perintah pelaksanaan, kita kenal ya, eksekutor. Kemudian termohon eksekusinya itu sudah ditegur ya, diberikan unmanding ya secara resmi oleh pengadilan, namun tidak menuruti perintah putusan arbitrase internasional tersebut. Selanjutnya penetapan ketua pengadilan itu juga diajukan ya, dan advokat tersebut mengajukan laporan polisi ya. Namun dalam perjalanan waktu laporan polisi itu dihentikan di tingkat penyelidikan ya. Sekali lagi laporan itu dihentikan, tapi masih dalam tingkat penyelidikan. Dan advokat itu tidak pernah mempublikasikan laporannya itu, gitu ya. Jadi ini hanya internal aja, dia di atau polisi dihentikan dalam tahap penyelidikan. Tidak pernah ada publikasi, oh saya sedang melapor ini, press conference, tidak ada ya. Pertanyaan saya, saudara, apakah advokat tersebut dapat dikualifikasikan ya, sebagai membuat laporan palsu? Belum tentu jawabannya. Ya, Belum tentu. Yang pertama saya jelaskan tadi, saya juga tidak tahu maksud konteksnya membuat laporan polisi itu seperti apa. Tapi saya sudah katakan tadi, dalam konteks itikat baik yang harus dipandang selalu ada. Seorang advokat itu memang dianggap atau patut dicap, dia terpaksa. Memang mudah membuat laporan polisi, belum tentu diterima membuat laporan polisi. Dan kalaupun penyelidikan dihentikan, itu kan tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti baru penyelidikan bisa dibuka. Karena definisi penyelidikan itu dalam KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik, ya, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau belum ada suatu peristiwanya karena memang ada kurang bukti dan sebagainya, kalau ada bukti baru bukan berarti itu tidak bisa dibuka, bisa dibuka kembali ya. Oke. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, saudara. Apakah jika advokat tersebut ya dalam membuat LP laporan polisi menyebutkan nama terlapornya yang adalah direktur dan komisaris dari perusahaan terlapor itu yang tidak melaksanakan putusan arbitrase? Ya, karena kita tahu ya bahwa perusahaan itu kan diwakili oleh direktur ya. Dan itu diajukan, apakah tindakan advokat tersebut dapat dibenarkan menurut prosedur hukum acara pidana? Dan apakah jika LP itu dihentikan di tingkat penyelidikan, hal itu dapat dikualifikasikan sebagai laporan palsu atau pengaduan secara memfitnah? Tadi itu laporannya ditujukan kepada siapa? Kepada direktur dari perusahaan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase. Oke. Permohonan eksekusinya perorangan atau badan hukum? Badan hukum. Oke. Begini majelis mohon izin menjelaskan. Memang KUHP lama ini belum mengenal tindak pidana oleh korporasi atau pertanggungjawabannya. Saya tegaskan sekali lagi, KUHP lama kita buku satunya belum mengenal tindak pidana oleh korporasi dan pertanggungjawabannya. Satu-satunya pasal di KUHP itu hanyalah pasal 58 KUHP. Itu pun ditujukan kepada pengawas atau pengurusnya yang dalam konteks terjadinya pelanggaran. Nah, kita ketahui dalam administrasi penyidikan, karena polisi kita juga masih dalam masa transisi menjelang KUHP baru berlaku, itu laporan modelnya masih laporan model A dan B. Ya, ada yang dibuat oleh polisi, ada yang dibuat oleh karena warga negara karena hak dan kewajibannya, ada juga yang dibuat oleh pengaduan. Ya. Maka ketika kita membuat suatu laporan polisi, ditanya siapa orangnya. Padahal secara perdata orang itu ada natural person, ada rare person, ada orang natural alamiah, ada badan hukum. Ya. Nah, otomatis ketika membuat itu, ya pasti polisi atau yang di SPK pasti nggak menulis siapa orangnya gitu. Ya, misalnya dia bilang ini direktur utamanya dan komisaris utama gitu sebagai katakanlah organ dari perusahaan yang bersangkutan.
Iya, saya pikir saya sudah jelaskan juga dalam pelayanan saya sebelumnya. Pasal 92, 97, 103 Undang-Undang PT, direksi bertanggung jawab baik di dalam maupun luar pengadilan untuk melaksanakan tugas perseroan. Mohon saudara ahli jelaskan ulang kembali karena tadi perkara yang berbeda. Karena ini penting supaya kita sama-sama di sini mengerti tentang peranan dari organ-organ PT tersebut. Iya, terima kasih penasihat hukum. Saya diulangi terus kata-kata ini oleh mentor saya. Mentor saya mantan hakim tinggi, Oku Victor Huta Barat, baru meninggal tahun kemarin. Oleh hakim mantan tinggi, hakim niaga pertama itu selalu mengingatkan tentang perkataan Cider Ali. Cider Ali ini juga yang dikutip oleh Subekti. Ada 3 ciri badan hukum. Yang pertama adalah memiliki riwayat terpisah. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya itu dilakukan diwakili oleh pengurusnya. Yang ketiga, dapat menggugat dan dibuat di pengadilan. Ciri badan hukum. Tapi itu dalam konteks perdata. Dalam konteks pidana, ya sementara ini paling tidak sampai sebelum KUHP baru berlaku, pelakunya adalah orang, kecuali itu tindak pidana ekonomi, tindak pidana khusus, baru bisa pertanggungjawaban korporasi. Sehingga wajarlah kalau orang membuat laporan terhadap PT, dicari-cari siapa nama direksi. Karena pelakunya adalah orang tadi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pasal 92 Undang-Undang 40 tahun 2007 mengatakan bahwa direksi melaksanakan tugas perseroan. Ya. Pasal 97 mengatakan direksi bertanggung jawab baik di dalam maupun luar pengadilan. Pasal 103 Undang-Undang PT, direksi dapat memberikan kuasa kepada karyawan atau orang lain untuk melakukan satu perbuatan tertentu yang sifatnya delegatif, kewenangan. Artinya dengan kata lain, pengelola perusahaan itu tetap bertanggung jawabnya adalah direksinya. Orangnya siapa sebagai organ perseroan. Luar biasa, dihafal semua pasal-pasal itu, saudara ya. Ini benar-benar ahli kalau begini ceritanya. Oke, masih berkaitan dengan topik tadi ya. Berdasarkan KUHP, jika ada suatu pihak ya yang dilaporkan atau diadukan telah melakukan suatu tindak pidana umumnya, biasanya pihak yang dilaporkan itu siapa? Apabila yang dilaporkan itu adalah korporasi. Ini perlu penegasan ini, karena yang dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini mungkin tidak bisa kasus langsung ya, tetapi direktur dan juga komisaris. Baik, saat ini seperti saya jelaskan tadi, KUHP lama belum mengenal tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban oleh korporasi. Nanti begitu KUHP baru berlaku, contoh, apakah korporasi bisa melakukan penipuan seperti yang terjadi pada kasus travel itu tuh, ya, yang jemaahnya itu hanya tukang bakso, tukang somai, bumbu. Ya, so pernah satu kali sebut ya namanya tadi. Karena sudah perusahaan begitu. Itu sudah nabung bertahun-tahun lalu ditipu oleh perusahaan itu yang direksinya tanda kutip menonjolkan kemewahan-kemewahan tertentu gitu. Nah, nanti dengan berlaku KUHP baru, pelapornya juga bisa korporasi, berikut juga direksinya. Kenapa korporasi? Karena korporasi nggak mungkin dipenjara menurut KUHP lama. Postulatnya adalah sosietas atau universitas di lingkungan non-profes. Tidak mungkin mempenjara korporasi. Tapi nanti dalam KUHP baru korporasi bisa dijatuhkan denda, bisa juga pidana tambah berupa pencabutan izin dan lain sebagainya. Sangat jelas, saudara ahli. Lalu apabila dalam ilustrasi yang sama tadi ya, ada beberapa perintah pelaksanaan atau eksekutor ya atas termohon eksekusi yang sama telah ditegur, dan di antara beberapa perintah tersebut ada yang bisa dilaksanakan, tapi ada juga yang tidak bisa dilaksanakan ya, eksekusi tadi. Maka yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana relevansinya dengan laporan polisi yang dibuat oleh advokat tersebut? Bagaimana kekuatan pembuktian dari surat yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan? Mohon izin majelis, karena saya mengarang buku hukum pembuktian juga, saya perlu jelaskan parameter keabsahan dari suatu surat. Surat itu adalah keabsahannya dinilai dari konteks pembuktian adalah pertama adalah apakah surat itu original, asli atau tidak. Kedua, apa isi suratnya. Ketiga, ditandatangani atau tidak, gitu ya suratnya. Yang keempat, apakah surat tersebut dilaksanakan atau tidak. Tadi suratnya yang buat siapa? Organisasi. Surat itu dikeluarkan oleh siapa? Pengadilan. Siapa yang bertandatangan? Ketua pengadilan sebagai pejabat tertinggi di wilayah pengadilan negeri khusus tertentu. Maka itu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna menurut pasal 1925 BW. Otentik. Karena di mana pejabat berwenang? Pejabat berwenang, ketua PN, maka itu akta otentik. Dianggap otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Bayangin kalau surat dari ketua pengadilan negeri diragukan, marwah pengadilan gimana? Sangat jelas. Lalu apabila ya, saudara,
suatu laporan polisi dihentikan dalam tahap penyelidikan, apakah serta-merta terlapor itu dapat mengajukan laporan balik dengan sangkaan tindak pidana laporan palsu atau pengaduan fitnah? Bagaimana menurut pandangan Anda? Ini sebenarnya mungkin berkaitan ya. Apakah misalkan kalau orang dilapor, terus laporannya dihentikan, tapi ada alasan di balik semua itu? Saya tidak bisa menjawab secara tegas karena saya tidak bisa masuk dalam fakta. Tapi tiba-tiba saya teringat postulat Latin yang mengatakan ini, ex turpi causa non oritur actio. Artinya adalah seseorang tidak bisa melakukan upaya hukum yang didasari atas kesalahan, pelanggaran atau niat jahatnya sendiri. Coba diulang saudara. Ex turpi, Agak siang ini, jadi harus mikir lagi ulang. ex turpi oritur non actio, ex turpi causa non oritur actio. Artinya, An action does not come from a lonesome house. Artinya adalah suatu upaya hukum, suatu tindakan hukum tidak boleh muncul dari suatu kesalahan, pelanggaran atau niat jahat di balik semua. Niat yang kurang baik dari semua atau fraud di balik itu. Misalkan dengan pelaporan. sangat menjelaskan. Terima kasih saudara ahli. Kan ahli juga seorang penulis buku hukum pembuktian ya. Apakah seseorang yang mengajukan laporan polisi hanya berdasarkan keterangan dari yang mengaku sebagai korban ditambah dengan keterangan katakanlah seorang yang mengaku sebagai ahli hukum, itu sudah memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian? Mohon penjelasan. Iya, singkat saja. Bawis minimum itu adalah dua alat bukti, betul ya? Ya. Makanya seringkali orang salah kaprah tentang asas unus testis satu saksi. Mengapa? Karena pasal 185 menegaskan satu saksi disertai alat bukti lainnya cukup memenuhi ketentuan bawis minimum. Ya. Tapi kok saya agak nggak terima ya, kalau satu saksi plus ahli cukup dianggap memberitahukan, apalagi ahli hukum. Kenapa? Karena hakim adalah ahli hukum. Ius curia novit. Harusnya ahli forensik, ahli lain, ahli medis, ahli dan sebagainya. Kalau satu saksi, seandainya saya nggak mau merujuk ke siapapun ya, disclaimer dulu nih, karena mungkin ada yang rekam sebagainya. Satu saksi plus satu ahli hukum tidak layak dianggap sebagai memenuhi ketentuan pembuktian. Itu pendapat saya. Boleh saya berpendapat dong? Boleh. Namanya ahli. Meskipun dianggap memenuhi ketentuan dengan pembuktian, dan meskipun bawistera atau kekuatan pembuktian itu adalah otoritatifnya hakim. Tapi kalau menurut saya kok rasanya kurang pas ya. Coba dong cari alat bukti yang lain, yang sah gitu dia. Jadi paham kami bahwa ahli berusaha untuk memberikan penafsiran yang lebih substansif, bukan sekedar berapa orang, tetapi maknanya apa yang dihadirkan oleh penjelasan. Itu contoh ya, misalkan Ya. satu saksi plus satu ahli hukum misalnya, contoh ya, nggak merujuk pada siapa. Iya, iya. Ini sangat mencerahkan karena seringkali kami juga berpikir sebagai advokat, oh iya kalau udah dua itu udah oke gitu. Ternyata sekarang ini kita belajar yang lain. Menurut Om Victor, rektor saya kata lagi, dua saksi itu cukup membuktikan. Kenapa? Karena saksi Dan saksi ya. ya itu cukup membuktikan. Dua soal saksi di dalam kitab suci manapun juga ada tertulis. Janganlah kau menghukum saudaramu kecuali ada dua atau tiga orang saksi yang kau bawa dan dia menerangkan. Ada dasarnya. Tapi seringkali disalahpahami. Terima kasih. Kami belajar banyak saudara. Misalnya dalam satu dakwaan, jaksa hanya menulis kapasitas terdakwa sebagai kuasa hukum. Ya, kita paham bahwa menjalankan kuasa itu hanyalah sebagian dari tugas profesi advokat. Bagaimana ahli memandang hal ini dari sisi hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran material bagi seorang advokat yang didakwa karena menjalankan profesinya dengan etikat baik, membela kepentingan kliennya untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase yang sudah inkrah. Iya, mohon izin majelis. Kalau seandainya terdakwa sampai dihukum karena dengan catatan yang menjalankan etikat baik ya, sesuai dengan kaidah-kaidah profesi, Ada surat kuasa. ada surat kuasanya, maka secara hukum yang pertama dia sedang menjalankan kuasa. Baik. Menurut pasal 1792 BW tentang pemberian kuasa itu adalah perjanjian. Kita hanya melaksanakan tugas dari pemberi kuasa. Kemudian kalau dikaitkan dengan itu masih masih koridor-koridornya, maka kalau sampai dihukum itu akan jadi tersentuh. Benarlah apa kata Labouye, ahli hukum Prancis, dihukumnya orang yang tidak bersalah atau diterapkan pidana besar berlebihan dalam konteks ini
merupakan urusan semua orang yang berpikir. Itu kata Otto Hasibuan yang sekarang jadi wamen. Kita harap dia nggak lupa dengan profesi advokat. Beliau nggak lupa. Kita harap beliau tidak lupa dengan profesi advokat. Yes. Terima kasih Saudara Ali, sangat melegakan dan membantu kami semua yang berprofesi sebagai advokat. Betul. Hidup advokat. Menyaksikan kasus ini sesuatu yang semoga menjadi bahan pertimbangan majelis supaya janganlah profesi kami mengalami hal-hal yang seperti itu. Baik, terakhir majelis. Dalam bagian akhir surat dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua disebutkan bahwa dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh terdakwa membuat nama baik direksi dan komisaris sebuah perusahaan mengalami tercemar dan pekerjaannya menjadi terhambat. Mohon ahli jelaskan relevansinya dengan pasal 317 yang didakwakan terhadap terdakwa. Ini pertanyaan terakhir. Tadi maaf, pekerjaannya terhambat. Ya, dia bilang bahwa menjadi tercemar dan pekerjaannya menjadi terhambat. Ya, pertama orang kalau dipanggil penegak hukum wajib datang. Jangan alasan nggak ada acara apa dan sebagainya. Kecuali ada alasan yang saya. Iya. Yang kedua, tetap dikedepankan praduga tidak bersalah atau masih penyelidikan juga kan? Yes. Ya. Yang ketiga, dalam konteks tadi itu kan namanya tercemar. Saya mau mengingatkan sekali lagi dalam konteks penyidikan, apalagi penyelidikan masih tertutup. Tidak ada kata pro justisia di dalam berita acara klarifikasi. Pro justisia itu artinya untuk dan sama keadilan. Ya. Pro justisia tidak ada itu. Jadi memang kalau dibuktikan ada itikat buruk itu bebannya ada di jasa untuk membuktikan ada atau tidak adanya itikat buruk dari terdakwa. Izin majelis sebagai penutup saja. Selama ini kami para advokat ya, karena background saya juga advokat meskipun saya lagi cuti. Selama ini kami selalu berpegang pada konsulat ini majelis. Fiat justisia was verum. Tegakkanlah keadilan sekalipun dunia runtuh. Padahal menurut saya mengizin dengan sebab pada para pendahulu kami. Apa iya kalau dunia udah runtuh keadilan masih bisa ditegakkan? Udah nggak make sense. Makanya sekarang kami berpegang pada konsulat fiat justisia neperan kudus. Tegakkanlah keadilan supaya dunia ini tidak musnah sampai hancur. Baik, terima kasih. Hidup advokat. Baik, ada, masih ada. Terima kasih ahli, sudah jelas. Banyak sekali yang disampaikan oleh ahli, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya juga bertanya kepada ahli ya. Saya tidak akan tanyakan bagaimana keberlakuan KUHP baru karena kita belum berlaku, gitu ya pendapat ya ahli ya. Walaupun itu, terima kasih kami sudah coba dikulik, diajari, dibukakan mata kami, pikiran kami tentang nanti 2026 ada KUHP baru, gitu ya. Namun sekarang apakah ahli sepakat masih berlaku KUHP yang lama? Boleh saya jawab? Iya. Saya sudah katakan bahwa pasti KUHP lama masih berlaku. Masih berlaku, baik cukup. Tapi ada komanya, sebentar dulu, bentar. Kita hargai pengadilan. Baik, ya. Mahkamah Agung dalam putusan salah satu kasus fenomenal penembakan terhadap Brigadir J itu dalam rasio dekidentingnya atau tidak hukumnya mengambil tujuan dan pedoman pemidanaan yang ada dalam pasal 41 sampai 54 KUHP baru sebagai penafsiran futuristik. Selama apa? Karena nggak ada nilai-nilai keadilan pun yang terlanggar dari tujuan pedoman pemidanaan yang baik itu. Baik, terima kasih. Saya akan tanyakan kepada saudara ahli. Tadi saudara ahli sudah menjelaskan apa itu hak imunitas advokat, kemudian apa itu alasan yang benar, apa itu alasan benar. Yang mau saya tanyakan adalah apakah hak imunitas advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam hukum pidana. Kemudian apabila ada, apakah syaratnya jika pasal itu dijadikan sebagai dasar atau alasan pemaaf dan pembenaran? Mohon dijelaskan. Jadi posisi alasan Boleh nggak? kasus pidana itu Nggak nyimak nih jaksanya. tidak boleh diatur di peraturan di bawah undang-undang. Jadi nggak boleh diatur di Perpres, tidak boleh diatur di PP, tidak boleh diatur di peraturan menteri, tidak boleh. Bahkan mohon maaf, di penjelasan pun nggak boleh sebenarnya. Nah karena pasal 103 KUHP membuka
peluang. Saya bacakan. Jelas pas aja. Dasar ini. Pasal 103 KUHP lama ya. Tadi kan kata penuntut umum nanya KUHP lama. Ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, maksudnya oleh undang-undang lain. Jadi dibuka kemungkinan. Itulah makanya kenapa sekarang ada undang-undang tindak pidana khusus. Judulnya ada cirinya, ada undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada juga undang-undang administratif penal. Dia undangnya administratif, tapi ada ketentuan pidana dalamnya. Boleh. Jadi termasuk ketika seorang pembentuk undang-undang itu membentuk undang-undang yang ada ketentuan pidananya, di waktu yang sama dia juga boleh mengatur alasan menghapus pidana. Mengapa demikian? Saya kasih contoh sedikit. Dulu sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat itu ada sanksi pidananya, tapi sudah dibatalkan oleh MK. Pasal 31 ada. Jadi dalam undang-undang advokat ada ketentuan pidananya, ada, meskipun dianulir oleh MK. Boleh nggak undang-undang mengatur alasan menghapus pidana? Boleh. Tadi ahli juga menjelaskan bahwa advokat tidak ada imunitasnya sepanjang ada frasa itikat baik, gitu ya. Kemudian izinkan saya mengilustrasikan. Jadi izin ada putusan arbitrase. Putusan arbitrase ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan eksekusi. Kemudian oleh Pengadilan Negeri